Selamat siang, Bu Maya dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan hubungan antara variabel-variabel pada gelombang berjalan dengan menggunakan simulasi PET. Jadi kita akan menentukan 3 hubungan. Yang pertama, hubungan antara frekuensi lambda dan velocity. Yang kedua, hubungan antara amplitudo lambda dan velocity. Dan yang ketiga, hubungan antara tegangan lambda dan velocity. Langsung saja kita mulai ke percobaan pertama, yaitu hubungan antara frekuensi lambda dan velocity. Pertama-tama kita ubah manual ini menjadi osilasi. Ujung terikat menjadi tak berujung. Amplitudo kita akan menggunakan sebanyak 1 cm. Tegangannya kita sedangkan, redamannya kita nolkan. Nah, di sini kita akan menggunakan frekuensi sebanyak 3 kali, yaitu 1 Hz, 1,5 Hz, dan 2 Hz. Jadi frekuensi di sini berfungsi sebagai variabel bebasnya. Sementara untuk variabel terkontrolnya, dia ada amplitudo dan tegangan. Aduh, salah pencet. Dia ada amplitudo dan tegangan. Nah, untuk variabel terikatnya, dia ada lambda dan velocity. Kita nyalakan penggarisnya, langsung kita mulai. Aduh. Selanjutnya, kita ukur panjang gelombangnya, bisa dari bukit ke bukit atau dari lembah ke lembah. Jadi ini saya akan ukur dari bukit ke bukit. Nah, jadi ini dapat lambdanya sebanyak 3,8 cm. Jadi velocity-nya yaitu lambda kali frekuensi itu ada 3,8 kali 1, jadi 3,8. Kita ulangin. Kita ubah frekuensinya menjadi 1,5. Kita play. Oke, terus kita ukur juga. Nah, ini dapat 2,4 cm. Terus kita hitung velocity-nya 2,4 kali frekuensinya 1,5. Hasilnya adalah 3,6. Terus kita ulangi. Kita ubah lagi frekuensinya jadi 2. Kita play. Kita ukur. Ini dapat 1,8. 1,8 kita kaliin 2, jadi velocity yang terakhir adalah 3,6. Nah, jadi dari percobaan yang pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Dan semakin besar frekuensi, maka akan menyebabkan cepat rambat gelombang konstan. Itu tadi yang percobaan pertama. Terus kita akan ke percobaan kedua, yaitu menentukan hubungan antara amplitudo lambda dan velocity. Jadi pertama kita ubah amplitudonya ini sebesar 0,60 cm. Frekuensinya di 1,5. Nah, terus langsung kita play. Sama, kita ukur juga panjang gelombangnya. Di sini kita dapat 2,6, sekitar 2,6 cm. Terus kita ukur juga velocity-nya, berarti 2,6 dikali 1,5. Hasilnya 3,9. Itu velocity yang pertama. Kita ulangin, tapi amplitudonya kita ubah menjadi 1 cm. Kita play. Oh ya, ini frekuensinya tetap ya. Terus kita ukur juga. Ini dapatlah 2,6 juga. Jadi velocity-nya itu ada 2,6 dikali 1,5 hasilnya 3,9. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang karena amplitudo tidak mempengaruhi
lambda atau panjang gelombang, maka amplitudo tidak akan mempengaruhi cepat rambat gelombang tersebut atau tidak akan mempengaruhi velocity-nya. Oke, terus kita next ke percobaan yang ketiga, yaitu menentukan hubungan antara tegangan lambda dan velocity. Nah, di sini kita akan frekuensinya tetap 1,5, amplitudonya 1, tapi tegangannya kita ubah-ubah. Jadi yang pertama besar, sedang, terus kecil. Jadi kita pakai tegangan yang besar dulu. Langsung kita play. Aduh. Terus kita ukur dari lembah ke lembah ya. Di sini ada 4,2. Sama kayak tadi kita hitung velocity-nya. Jadi 4,2 kita kalikan dengan 1,5. Berarti hasilnya 6,3. Lanjut kita ulangi, tapi tegangannya kita sedangkan. Kita mulai. Stop. Kita ukur dari bukit ke bukit. Ini sebanyak 2,6. 2,6 kita kali frekuensinya 1,5. Berarti hasilnya 3,9. Ya, terus kita ulangin lagi. Kita kecilkan tegangannya, kita play. Kita ukur. Ini jadi 0,8 panjang gelombangnya kali sama frekuensi 1,5 jadinya 1,2. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan, semakin besar pula panjang gelombangnya atau lambdanya. Yang kedua, semakin besar tegangan, semakin besar pula cepat rambat atau velocity-nya. Dan yang terakhir, semakin besar panjang gelombang atau lambda, maka semakin besar cepat rambat gelombangnya. Itu dia percobaan dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.